Di episode kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh seorang bernama Indra. Cerita ini menceritakan ketika dia dan dua temannya mengunjungi temannya yang sedang sakit di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh seorang bernama Indra. Cerita ini menceritakan ketika dia dan dua temannya mengunjungi temannya yang sedang sakit di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh tiga pria. Sebut saja mereka bernama Bimo, Indra, dan Chandra, yang melakukan perjalanan jauh dari Bandung ke Jawa Tengah. Tujuannya adalah menjenguk seorang teman lama mereka yang dikabarkan sakit parah dan dirawat di sebuah rumah sakit bernama RSK Tayu di Pati, Jawa Tengah. Mereka tiba di Tayu menjelang petang. Setelah bertanya ke sana kemari, mereka sampai di depan komplek RSK Tayu. Bangunan itu tampak tua, sepi, dan dikelilingi pagar yang mulai berkarat. Suasana begitu sunyi, tak ada hiruk pikuk khas rumah sakit. Yakin ini Bim tempatnya? Tanya Indra, mencoba meredakan kegelisahan yang mulai muncul. Iya, sesuai alamat yang dikasih, jawab Bimo, sambil menunjukkan pesan singkat di ponselnya. Mereka memberanikan diri masuk melalui pos keamanan yang kosong. Mereka berjalan di lorong depan yang gelap. Anehnya, alih-alih lorong pasien yang ramai, mereka temui adalah koridor sepi dengan pintu-pintu kamar yang tertutup. Namun sebuah meja penerima tamu di ujung lorong itu tampak menyala dan ada seorang wanita parubaya di sana. Selamat malam, mau besuk? Tanya wanita itu dengan suara pelan dan datar. Iya Bu, mau besuk teman kami, namanya Andi, kata Bimo. Menyebutkan nama temannya, wanita itu mencatat di sebuah buku usang dan memberikan mereka kartu besuk. Silahkan, lorong kamar di lantai 2 dengan kamar nomor 207. Mereka naik ke lantai 2. Suasana di sana jauh lebih mencekam. Udara terasa berat dan dingin berbau apek khas bangunan lama yang tak terawat. Lampu neon di lorong berkedip-kedip menciptakan bayangan-bayangan yang menari. Mereka berhasil menemukan kamar 207 dan di dalamnya sang teman memang terbaring lemah. Mereka mengobrol sebentar, memberikan semangat dan memutuskan untuk menginap di Tayu agar bisa menjenguknya lagi esok hari karena sudah larut. Saat turun, resepsionis yang tadi menyambut mereka sudah berganti dengan seorang pria yang sama-sama berwajah datar. Maaf Pak, kami mau cari penginapan di sekitar sini, kata Chandra. Kalau mau makan, di depan sana banyak warung yang buka 24 jam. Biasanya ramai, jawab pria itu sambil menunjuk keluar.
Karena lapar, mereka memutuskan untuk makan malam di luar. Begitu mereka melangkah keluar dari gerbang RSK Tayu, pemandangan di seberang jalan membuat mereka tertegun. Tidak ada warung ramai. Di sana hanya ada satu warung kecil yang remang-remang, menjual kopi dan mie instan seadanya. Dikelilingi oleh toko buah dan bengkel motor yang tertutup rapat. Tiba-tiba Indra teringat, sejak masuk tadi, mereka sama sekali tak mencium bau makanan atau mendengar suara kendaraan. RSK Tayu seolah berada di tengah area yang benar-benar mati. Tadi, resepsionisnya bilang, banyak warung ramai. Bisik Bimo. Iya dan, coba lihat, kata Chandra sambil menunjuk. Di lantai 2 rumah sakit itu lampu cuma menyala di kamar 207. Sisanya gelap gulita. Rumah sakit apa ini? Rasa tidak enak itu memuncak. Mereka buru-buru makan di warung satu-satunya itu. Pemilik warung, seorang ibu tua, menatap mereka dengan pandangan aneh. Kalian dari mana? Kenapa kesini malam-malam? Tanyanya. Kami menjenguk teman Bu di RSK Tayu, jawab Bima. Mendengar nama itu wajah ibu warung memuncat. Ia menarik napas dalam-dalam. Nah, RSK Tayu itu sudah mangkrak sejak 2013. Bangunan itu kosong dan tidak beroperasi lagi. Sudah bertahun-tahun, ucapnya dengan suara bergetar. Semua orang di sini tahu tempat itu angker. Jangan macam-macam di sana, nak. Ketiga pria itu saling pandang. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Mereka baru saja masuk ke rumah sakit yang mangkrak, diberi kartu besuk oleh resepsionis, dan menemui teman yang sedang sakit di salah satu kamarnya. Serta yang paling mengerikan, kamar 207 tempat teman mereka dirawat berada di lantai 2. Yang mereka lihat dari luar sudah gelap total kecuali satu kamar. Tak peduli betapa lelahnya mereka saat itu, juga mereka memutuskan untuk kabur. Mereka membayar buru-buru dan berlari kembali ke gerbang RSK Tayu. Tepat saat mereka berbalik, mereka mendengar suara dari lantai 2. Lampu di seluruh lorong 207 tiba-tiba menyala terang benderang. Bimo, Indra, dan Chandra tidak lagi peduli pada rasa takutnya. Yang ada hanya insting untuk menyelamatkan diri. Mereka berlari sekecang mungkin ke arah bus terdekat. Saat mereka berhasil naik bus dan meninggalkannya, mereka melihat kembali ke RSK Tayu. Lampu-lampu tadi sudah padam kembali. Bangunan itu kembali menjadi siluet hitam yang muram di bawah cahaya rembulan. Namun di kaca spion, Indra melihat sesuatu yang membuat darahnya tercecer. Di jendela kamar 207 yang gelap, sesosok wanita parubaya dengan pakaian suster zaman dulu berdiri tegak, melambai pelan ke arah bus yang menjauh. Di sampingnya tampak siluet samar dengan seorang pria perban di kepala, ikut melambaikan tangan seperti teman yang mereka jenguk. Setibanya di Bandung, mereka menghubungi keluarga teman mereka. Ternyata teman mereka memang sakit, namun dirawat di rumah sakit lain, bukan di Tayu. Ia juga tidak pernah mengirim pesan kepada mereka. Ketiganya baru sadar, sejak mereka mengambil kartu besuk di meja resepsionis, mereka telah menjadi tamu tak diundang di rumah sakit yang sudah lama ditinggalkan. Mereka tidak tahu siapa suster itu, siapa pria tua resepsionis itu, dan yang paling mengerikan, membuat bulu kuduk berdiri, siapa yang mereka jenguk di kamar 207 malam itu. Sejak saat itu, RSK Tayu dan kisah 3 pemuda Bandung menjadi legenda lokal baru. Pengingat bahwa di balik pintu bangunan yang mangkrak, ada kehidupan dan pelayanan yang terus berjalan, jauh dari akal sehat manusia. Oke teman-teman, segitu saja cerita horor di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Selama apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.